Banyak orang mulai belajar Golang, tapi berhenti di tengah jalan. Bukan karena Golang itu susah, tapi karena mereka nggak tahu harus belajar apa dulu. Nah, di video kali ini saya akan berikan roadmap belajar Golang dari nol. Artinya secara step by step, sampai teman-teman siap membuat project real. Nah, di akhir video, saya juga akan tunjukkan apa yang harus teman-teman pelajari supaya bisa masuk ke dunia backend atau DevOps menggunakan Golang. Go ini bukan bahasa baru, tapi bahasa yang dibuat untuk menyelesaikan problem di skala besar. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara histori, waktu itu Google punya banyak service besar yang ditulis dengan C++, Java, dan Python. Nah, masalahnya code base otomatis menjadi semakin besar. Nah, waktu compile itu menjadi lama dan sistem makin kompleks. Dari situlah Go dibuat. Nah, dengan satu tujuan utama yaitu bahasa yang cepat, simple, dan scalable. Nah, cepat di sini bukan cuma runtime-nya, tapi juga cepat dalam menulis source code-nya, kemudian cepat di-compile, dan cepat dipahami oleh developer lain. Nah, itulah kenapa sintaks Go kelihatan sederhana. Jadi Go ini sengaja menghilangkan banyak fitur yang dianggap bikin ribet supaya kode lebih konsisten dan mudah di-maintain gitu. Sekarang, Go banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama di industri backend dan cloud. Nah, contohnya ada backend API yang harus handle ribuan request. Kemudian ada microservices yang butuh ringan dan cepat. Kemudian ada cloud dan DevOps tool, yaitu tools DevOps dan cloud native. Nah, sampai sistem dengan traffic tertinggi. Nah, kalau teman-teman pernah dengar atau bahkan menggunakan Docker, Kubernetes, Prometheus, bahkan Terraform, nah itu semua ditulis menggunakan Go. Artinya, kalau teman-teman belajar Go, teman-teman sedang belajar teknologi yang digunakan langsung oleh perusahaan besar. Nah, sekarang pertanyaannya, harus mulai dari mana? Nah, menurut saya, banyak orang belajar Golang, tapi berhenti di tengah jalan. Karena mereka nggak punya arah yang jelas gitu. Nah, jadi di sini saya coba kasih roadmap yang simple, tapi ini realistis dan digunakan di dunia kerja. Nah, kita mulai dari step pertama atau step basic atau fundamental. Nah, di tahap ini, teman-teman jangan langsung lompat ke pembuatan project. Nah, ini kesalahan yang paling sering terjadi. Jadi teman-teman fokus dulu aja ke basic-basicnya atau dasar-dasarnya, dan yang perlu dipelajari dan dipahami adalah variabel dan tipe data, kemudian control flow, function, array, slash, dan map. Nah, di tahap ini tujuan teman-teman bukan untuk menjadi jago ya, tapi ngerti dasar Go sehingga nyaman membaca dan menulis code Go. Nah, kalau basic sudah terbiasa, baru kita naik ke level berikutnya, yaitu ke core Go. Nah, di sini mulai masuk ke konsep penting seperti struct and method, interface, error handling di Go, kemudian ada Go module. Nah, di sini teman-teman mulai belajar cara menulis code Go yang lebih rapi dan reusable. Nah, ini yang membedakan programmer biasa dengan yang lebih serius. Nah, kemudian di sini Go itu mulai terasa berbeda, yaitu concurrency. Dengan Go routine dan channel, kita bisa jalanin banyak proses sekaligus dengan lebih sederhana. Misalnya handle banyak request tanpa bikin aplikasi jadi lambat. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu terkait Go routine, channel, concurrency pattern, dan konteks. Di sini teman-teman mulai ngerti keunggulan Go dan kenapa Go digunakan untuk scalable system ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap real world. Kita mulai membuat API. Nah, kemudian yang akan dipelajari itu mulai dari HTTP server di Go, kemudian routing, ini tanpa framework ya. Nah, kemudian REST API, connect ke database, ORM versus raw query, kemudian authentication, middleware, validation, and error handling di API.
Nah, disinilah teman-teman mulai membuat sesuatu yang bisa masuk ke portofolio. Nah, selain itu, kita akan build satu project lengkap. Misalnya, kita ambil case, yaitu membuat user management API. Nah, project ini bisa jadi blueprint atau core base. Jadi nanti teman-teman nggak perlu mulai dari nol setiap membuat backend baru untuk project-project yang akan di-develop oleh teman-teman. Nah, kemudian terakhir kita bawa project ini ke level production, mulai dari Dockerize Golang app, Docker Compose, kemudian CI/CD, sampai deploy ke server atau cloud. Nah, kalau teman-teman mengikuti roadmap ini secara step by step, teman-teman tidak cuma belajar Golang, tapi juga siap masuk ke industri IT atau dunia kerja sebagai back-end engineer atau bahkan ke arah DevOps. Dan di channel ini, kita bakal bahas semua tahap ini satu persatu, dari nol sampai bisa bikin project real. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah belajar Golang, arahnya itu harus kemana? Nah, yang paling umum adalah menjadi backend engineer. Nah, di role ini teman-teman akan fokus membangun API, mengelola database, dan memastikan sistem bisa handle banyak request dengan stabil. Nah, Golang ini sangat cocok untuk backend karena performanya tinggi dan ringan untuk microservices ya. Selain backend, Golang juga sangat kuat di dunia DevOps. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena banyak tools DevOps modern saat ini itu ditulis menggunakan Go. Sebagai contoh, ada Docker, Kubernetes, dan Prometheus. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman paham Go, teman-teman punya advantage besar untuk masuk ke dunia infrastruktur dan automation. Nah, kemudian arah berikutnya adalah cloud engineer. Nah, di sini teman-teman akan banyak bermain dengan deployment, scaling, dan sistem cloud. Dan lagi-lagi banyak ekosistem cloud native itu dibangun menggunakan Go. Nah, tapi terus terang saja, belajar Golang saja itu nggak cukup ya untuk masuk ke dunia kerja. Jadi teman-teman tetap harus punya real project, terus pemahaman sistem, dan konsistensi untuk belajar. Nah, kalau menurut saya bahasa itu cuman tools atau alat ya. Yang penting adalah bagaimana teman-teman menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem solving. Nah, itulah kenapa roadmap tadi itu penting, supaya teman-teman tidak hanya belajar sintaks, tapi benar-benar punya arah. Dan ini bukan cuma teori ya, ini real path yang digunakan di industri. Nah, jadi kalau teman-teman serius mau belajar Golang dari nol sampai bisa membuat project real, pastikan teman-teman ikuti series ini dari awal. Karena kita nggak cuma belajar sintaks, tapi benar-benar membangun skill yang digunakan di dunia kerja. Nah, di video berikutnya, saya akan mulai dari step paling awal, yaitu setup Golang yang benar, supaya tidak kena error yang sering dialami pemula. Nah, jadi pastikan teman-teman subscribe dan ikuti series ini dari awal sampai akhir, karena belajar coding itu bukan soal cepat, tapi soal konsisten. Dan kalau teman-teman stuck di tengah jalan itu normal ya. Yang penting jangan berhenti untuk belajar. Oke, see you next video.